pertanyaan ke-8. Sekarang secara ekonomi Nahdien mulai terangkat dan membaik. Misalnya banyak sekolah NU atau Ma'arif halamannya dipenuhi mobil pengantar siswa, gedung megah juga rumah sakit NU dan bisnis lain, tapi biaya sekolah di sana juga mahal. Menurut Gus, fenomena ini apa ada saran? Yang pasti roda berputar, yang pasti perekonomian bisa dijamah oleh siapapun yang berusaha keras, yang tentu juga seiring dengan takdir dari Allah SWT. Kalau ditanya tentang sekolah-sekolah NU yang mungkin sudah bersaing dengan sekolah-sekolah modern dan di situ banyak terparkir mobil-mobil tetapi mahal, begitu ya Mas? Waduh, saya bingung jawabnya karena di tempat kami di Madura sih belum ada yang seperti itu, belum ada yang seperti itu. Jadi kalau toh mungkin ada di kota-kota, barangkali adalah hal yang wajar, sebab bagi mereka yang sekolah di sana tentu saja yang mereka memiliki biaya besar gitu kan, memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dari yang lain, dan mahalnya sebuah sekolah biasanya karena fasilitasnya yang terbilang lengkap, ya, fasilitasnya yang lebih lengkap sehingga biayanya pun mahal. Kemudian juga tenaga pengajarnya bukan karena keahlian, biasanya ada metode sekian siswa sekian guru gitu, sehingga mereka benar-benar diajari betul gitu. Ya bagi saya kalau toh ada yang seperti itu, hal wajar saja dalam mengimbangi dunia pendidikan di zaman modern ini. Hanya saja apabila memberatkan atau terlalu memberatkan masyarakat, sebaiknya ya janganlah, karena bagaimanapun NU berdiri untuk umat, NU didirikan untuk kemaslahatan bersama. Namun demikian, kalau memang ada sekolah-sekolah, anggaplah sekolah munafik, sekolah modern gitu, yang didirikan oleh orang NU, kemudian isinya yang bermobil-mobil, ya hak-hak mereka lah dalam mengelola lembaga pendidikan yang seperti itu, selama manfaatnya terasa, kan seperti itu ya. Baik, yang terakhir pertanyaan diajukan kepada saya terkait dengan buku Gus Dur. Para pemirsa Duta Jatim dan Mas Gatot sahabat saya, beberapa tahun lalu sekitar 2014 saya menulis buku judulnya Syair Gus Dur. Awalnya buku itu saya sekedar ingin membuat buku saku kecil gitu, karena saya tinggal di Jakarta. Kemudian syair Gus Dur atau syair tanpa waton itu sangat populer. Di Jakarta juga banyak yang menyenandungkan itu. Tetapi sebagian kawan-kawan kami yang tidak bisa bahasa Jawa kan tidak mengerti. Maka kawan-kawan itu minta saya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia syair yang berbahasa Jawa itu. Kebetulan juga saya tidak terlalu paham bahasa Jawa karena saya terlahir di Madura dan saya besarnya di Indonesia gitu. Maka akhirnya saya minta tolong seorang kiai untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa, dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dengan terjemahan yang berbentuk syair juga, sehingga ketika bahasa Indonesianya itu dilakukan sama lagunya dengan syair tanpa waton. Dan saya kemudian untuk melengkapi mencari referensi syair tanpa waton itu karya siapa, kemudian dampak di kampung-kampung ya, di kampung-kampung seperti apa, dan potret yang terjadi di kampung-kampung seperti apa. Karena ketika saya pulang kampung pada saat itu ya, 5 waktu menjelang azan itu disenandungkan syair Gus Dur atau syair tanpa waton. Itu juga yang saya tulis di dalam buku Syair Gus Dur, serta dilengkapi dengan sekilas biografi tentang Gus Dur, jadi biar utuh gitu. Ada biografi Gus Dur, ada syair tanpa waton atau syair Gus Dur dengan terjemahannya, kemudian ada juga fenomena yang mengiringi. Itu awalnya.
untuk memenuhi keinginan sahabat-sahabat saya di Jakarta. Tetapi belakangan ketika setengah naskah buku itu saya ketik, saya ke Surabaya untuk menemani seorang kiai yang ada acara ceramah ya. Di Ampel saya mendapatkan sebuah buku judulnya Syair Gus Dur Sesat gitu dalam tanda tanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Saya baca buku itu tulisan dari Mahrus Ali yang dulu sempat heboh, Kiai Haji Mahrus Ali yang dulu sempat heboh dengan istilah mantan Kiai NU juga. Saya baca buku itu, setelah saya baca isinya itu ya caci maki. Mungkin 95% isinya caci maki terhadap syair Gus Dur dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Maka akhirnya karena buku dari Kiai Mahrus Ali ini mengkritisi, bukan hanya mengkritisi, menghujat syair Gus Dur dan amaliyah yang biasa dilakukan oleh Nahdlatul Ulama termasuk selawatan dan tibaan, ya akhirnya separuh dari buku syair Gus Dur itu saya isi sanggahan-sanggahan atas tuduhan-tuduhan miring, atas tuduhan-tuduhan sesat yang dilontarkan oleh Kiai Mahrus Ali yang mengaku diri sebagai mantan Kiai NU. Dan alhamdulillah buku itu terbit di tahun yang sama ya, 2014 terbit, beredar, tapi nggak banyak pada saat itu saya menerbitkannya, dan alhamdulillah sampai hari ini belum terbit ulang. Mudah-mudahan para pemirsa nanti yang minat bisa menerbitkannya. Karena apa? Satu, bentuk kepedulian saya terhadap sahabat-sahabat saya yang menginginkan terjemahan. Kedua, melengkapi dari syair itu dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, bolehlah dibilang pembelaan saya sebagai orang NU terhadap Kiai NU yang dihujat melalui buku. Mudah-mudahan manfaat dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.